untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Pusuk Buhit atau Puncak Bukit, adalah nama salah satu puncak di pinggir barat Danau Toba. Dalam mitologi suku Batak, puncak tersebut diceritakan sebagai tempat kelahiran suku Batak. Pusuk Buhit adalah salah satu gunung berapi, Gunung Sibayak, Sinabung, Sorik Merapi, yang terdapat di Sumatera Utara dan mencakup beberapa desa di Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Menurut catatan sejarah, Gunung Pusuk Buhit merupakan anak dari Gunung Api Toba yang meletus 70.000 tahun lalu, yang kala itu abu letusannya mencapai beberapa negara di dunia. Sehingga mengakibatkan perubahan iklim selama beberapa tahun. Pusuk Buhit memiliki ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut dan 1.077 meter dari permukaan Danau Toba. Ada 3 kecamatan yang berada langsung di bawah gunung tersebut, yakni Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Harian Boho. Beberapa kali status Gunung Pusuk Buhit sempat dinyatakan waspada oleh BMKG seiring dengan letusan-letusan gunung lainnya di Indonesia. Pusuk Buhit sendiri adalah sebuah gunung aktif yang sangat disakralkan oleh etnis Batak, sehingga beragam cerita mistis pun terdapat di gunung ini, teman. Nah, gunung ini terletak di Pulau Samosir dan merupakan puncak tertinggi dari semua daratan tinggi di Pulau Samosir. Menurut sejarah, si Raja Bataklah yang pertama kali bermukim di sebuah kawasan yang bernama Pusuk Buhit. Si Raja Batak kemudian membangun perkampungan di salah satu lembah gunung tersebut dengan nama Cianjur Mula-Mula. Nah teman, di kawasan inilah si Raja Batak membangun sebuah pemukiman untuk anak cucunya, sehingga kini luasnya semakin lama semakin bertambah seiring dengan perkembangan generasi-generasi selanjutnya. Letak perkampungan itu berada di garis lingkar Pusuk Buhit di Lembah Sagala dan Limbong Mulana. Ada 2 arah jalan daratan menuju Pusuk Buhit. Satu dari arah Tomok atau bagian timur dan satu lagi dari dataran tinggi Tele. Nah teman, Gunung Pusuk Buhit ini merupakan satu dari sekian banyak destinasi para wisata di Sumatera Utara. Asal-usul suku Batak sangat sulit untuk ditelusuri teman, dikarenakan minimnya situs peninggalan sejarah yang menceritakan tentang suku Batak. Ahli sejarah nih mengatakan bahwa si Raja Batak dan rombongannya berasal dari Thailand yang menyeberang ke Sumatera melalui semenanjung Malaysia dan akhirnya sampai ke Cianjur Mula-Mula dan menetap di sana. Sedangkan dari prasasti yang ditemukan di Portibi yang bertahun 1208 dan dibaca oleh Profesor Nila Kantisari, yaitu seorang guru besar ahli kepurbakalaan yang berasal dari Madras, India. Ia menjelaskan bahwa tahun 1024, Kerajaan Chola dari India menyerang Sriwijaya dan menguasai daerah Barus. Pasukan dari Kerajaan Chola kemungkinan adalah orang-orang Tamil karena ditemukan sekitar 1.500 orang Tamil yang bermukim di Barus pada masa itu. Tamil adalah nama salah satu suku yang terdapat di India. Si Raja Batak diperkirakan hidup pada tahun 1200, awal abad ke-13. Raja Sisingamangaraja ke-12 diperkirakan keturunan si Raja Batak generasi ke-19 yang wafat pada tahun 1907 dan anaknya si Raja Buntal adalah generasi ke-20. Dari temuan di atas bisa diambil kesimpulan teman bahwa kemungkinan besar leluhur si Raja Batak adalah seorang pejabat atau pejuang kerajaan Sriwijaya yang berkedudukan di Barus. Karena pada abad ke-12 yang menguasai seluruh Nusantara adalah kerajaan Sriwijaya di Palembang.
Akibat dari penyerangan kerajaan Kole ini, maka diperkirakan leluhur si Raja Batak dan rombongannya terdesak hingga ke daerah Portibi sebelah selatan Danau Toba, dan dari sinilah kemungkinan dinamakan si Raja Batak mulai memegang tampuk pemimpin perang dan memperluas daerah kekuasaannya. Kali ini perang sampai mencakup daerah sekitar Danau Toba teman, Simalungun, Tanah Karo, Dairi sampai sebagian Aceh, dan akhirnya memindahkan pusat kekuasaan di daerah Portibi di sebelah selatan Danau Toba. Pada abad ke-12, sekitar tahun 1275, Kerajaan Majapahit menyerang Kerajaan Sriwijaya sampai ke daerah Paneh, Haru, Padang, Lawas, dan sekitarnya, yang diperkirakan termasuk daerah kekuasaan si Raja Batak. Nah, serangan dari Kerajaan Majapahit inilah diperkirakan yang akan mengakibatkan si Raja Batak dan rombongannya terdesak hingga masuk ke pedalaman di sebelah barat Pengururan di tepian Danau Toba. Nah, daerah tersebut bernama Cianjur Mula-Mula di kaki bukit yang bernama Pusuk Buhit. Kemudian menghuni daerah tersebut bersama rombongannya. Ya, terdesak si Raja Batak oleh pasukan dari Kerajaan Majapahit, kemungkinan erat hubungannya dengan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Diperkirakan si Raja Batak adalah kemungkinan seorang penguasa perang di bawah kendali Kerajaan Sriwijaya. Sebutan si Raja Batak bukanlah karena beliau seorang raja teman, akan tetapi merupakan sebutan dari pengikutnya ataupun keturunannya sebagai penghormatan karena memang tidak ada ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Batak. Suku Batak sangat menghormati leluhurnya teman, sehingga hampir semua leluhur Batak diberi gelar raja sebagai gelar penghormatan. Nah, juga makam-makam para leluhur Batak dibangun sedemikian rupa oleh keturunannya dan dibuatkan tugu yang bisa menghabiskan biaya miliaran rupiah. Nah, tugu ini dimaksudkan selain penghormatan terhadap leluhur juga mengingatkan generasi muda akan silsilah mereka. Tugu ini dimaksudkan selain penghormatan terhadap leluhur, juga untuk mengingatkan generasi muda akan silsilah mereka. Di dalam sistem kemasyarakatan suku Batak terdapat apa yang disebut dengan marga. Ya, dipakai secara turun-temurun dengan mengikut garis keturunan laki-laki. Ada sekitar 227 marga pada suku Batak. Di dalam Tarombone Marata dikatakan bahwa si Raja Batak memiliki 3 orang anak. Ketiga anak si Raja Batak inilah yang diyakini meneruskan tampuk pimpinan si Raja Batak dan asal-usul terbentuknya marga pada suku Batak. Ya, yang pertama Guru Tatea Bulan atau disebut si Raja Lontung. Yang kedua Raja Isombaon atau si Raja Sumba. Yang ketiga Toga Laut. Suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia loh teman. Berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik di tahun 2010, suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak atau Dairi, Simalungun, dan Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Marga Batak lainnya. Di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di pesisir barat Kabupaten Tapanuli Tengah di sekitar wilayah Barus, hingga ke utara sampai pesisir perbatasan Aceh atau Kabupaten Aceh Singkil, terdapat keturunan etnis Batak berbahasa Melayu pesisir, yaitu Minang pesisir. Sebagian masih menggunakan marga asli Batak mereka dari leluhurnya. Sebagian menggunakan marga yang berasal dari nama suku Minangkabau, juga Aceh, namun dianggap marga oleh mereka. Berikut penyebutan Dalihan Natolu menurut ke-6 puak Batak. Ya, yang pertama Dalihan Natolu Toba, Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubuh, Elek Marboru. Yang kedua Dalihan Natolu, Mandailing dan Angkola, Hormat Marmora, Manat Markahanggi, Elek Maranak Boru. Yang ketiga Tolu Sahundulan, Simalungun,
Martondong ningon hormat, somba, marsanina ningon pakei manat, marboru ningon elek pakei. Yang keempat, rekut si telu karo nembah man kalim bubu, Mehamat man sembuya, nami-nami man anak beru. Yang kelima, dalikan si telu pak-pak, sembah merkula-kula, manat merdengan tubuh, elek merberu. Nah teman, itu tadi adalah sejarah dari suku Batak, yaitu berasal dari pusuk buhit atau puncak bukit. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.